Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita tentang bab takut kepada kesyirikan ya. Ini adalah bab yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala setelah beliau membahas tentang bab keutamaan tauhid ya. Ketika seorang membaca tentang keutamaan tauhid, bagaimana tauhid bisa menghapuskan dosa-dosa, bagaimana tauhid bisa membuat seorang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab ya, maka akan tumbuh pengharapan dalam dirinya, roja yang kuat ya. Maka harus diimbangkan dengan khauf ya. Karena kita tahu bahwasanya kita beribadah di atas khauf dan roja, antara takut kepada Allah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya minal munasib, di antara yang cocok setelah itu beliau membawakan tentang bab tentang takut kepada kesyirikan yang merupakan penyempurna dari tauhid. Seorang yang bertauhid harus ngerti akan bahaya kesyirikan, harus takut kepada kesyirikan. Kita akan bahas, insyaallah, tolong diperhatikan. Takut kepada syirik ya. Tadi sudah kita singgung bahwasanya di antara ibadah yang mulia ya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang lebih spesifik adalah takut kepada kesyirikan ya. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ibadah ya. Ibadah sebagaimana kita tahu dibangun di atas 3 rukun ibadah ya. Di antaranya adalah ar-raja, berharap, kemudian di antaranya adalah al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah al-mahabbah ya. Cinta kepada Allah. Ya. Dengan melihat dalil-dalil kita tumbuh harapan kita ketika membahas tentang keutamaan tauhid. Disebut dengan rukun ibadah hati ya. Kalau 3 ini disebut dengan rukun ibadah hati. Adapun khauf ya. Ini juga harus kita tanamkan ya. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di antaranya takut kepada Allah. Kemudian juga di antaranya adalah takut kepada azab Allah. Kepada azab Allah ya. Azab Allah ya. Ini ada hal-hal yang bisa menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Ya, banyak hal. Di antaranya kita takut kepada Allah karena agungnya Allah. Karena agungnya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, "Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id." Allah bedakan, yang demikian itu bagi orang yang takut kepada kedudukanku, yang takut kepada kedudukanku, dan takut kepada ancamanku, dan takut kepada ancamanku. Dari sini kita tahu ada 2 hal, ya, kita takut kepada Allah dan juga takut kepada ancaman Allah. Ancaman Allah maksudnya azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an juga ketika anak Adam mau dibunuh sama
kakaknya Qabil, maka Habil berkata, "Inni akhafu Rabbal alamin." Ya, aku takut, ya. Aku takut dengan Rabbul alamin. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi SAW sendiri berkata, "Inni akhsyakum lillah wa atqakum." Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah. Jadi Allah sendiri yang harus kita takut. Kenapa? Karena keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang takut dengan maqam Allah, ya, akan dapat 2 surga, ya. Nah, maqam rabbih, maqam apa maksudnya? Maqam rabbih, ya, ada 2 tafsiran. Ada yang mengatakan maksudnya maqam rabbih yaitu takut ketika bermakam, yaitu ketika berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Kiamat untuk dihisab, ya. Orang yang memiliki rasa takut seperti ini dia dapat pahala. Yang kedua maksudnya takut dengan keagungan Allah. Yang maha mengawasi segalanya, maha mengawasi kita. Kata Allah, "Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat." Ya. Kata Allah, "Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat." Ya. Yaitu Allah mengurusi segala perbuatan manusia, yaitu Allah mengetahui segala tindak tanduk manusia. Allah syadidun dzuntiqam, ya, Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab, ya, balasannya keras. Allah Subhanahu wa taala mengurusi kita segalanya. Allah Subhanahu wa taala Raqib, maha mengawasi, Syahid, maha hadir, yang melihat apa yang kita lakukan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang jika menghendaki sesuatu tinggal mengatakan kun fayakun. Dia Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini, ya. Semua dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang malaikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang orang-orang saleh takut kepadanya. Oleh karenanya takut kepada Allah, caranya bagaimana? Dengan mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul pengagungan terhadap Allah yang mengantarkan seorang takut kepada Rabbul Alamin. Seorang takut kepada Rabbul Alamin. Jadi ini di antara ibadah yang perlu kita perhatikan, takut kepada Allah. Yang kedua, kita juga harus takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Allah menakut-nakuti hambanya dengan menjelaskan tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Zalika yukhawifullahu bihi ibadahu. Ya ibadi fattaqun." Kata Allah, penghuni neraka jahanam, bagi mereka ada lapisan-lapisan api dari atas mereka dan lapisan-lapisan api dari bawah mereka. Zalika yukhawifullahu bihi ibadah. Inilah yang Allah bikin agar hamba-hambanya takut ketika Allah gambarkan tentang bagaimana azab neraka jahanam. Ya ibadi fattaqun, wahai hamba-hambaku takutlah kepadaku. Ya ibadi fattaqun, ya. Wahai hamba-hambaku takutlah kepadaku. Jadi Allah menyuruh kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita takut kepada, juga takut kepada takut kepada azabnya. Jadi Allah mengatakan zalika yukhawifullah. Zalika yaitu azab. Allah menakut-nakuti hambanya dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman fattaqun nar. Takutlah kepada neraka. Misalnya Allah mengatakan lagi dalam Al-Qur'an la yu'adzibu ahzabahu ahad.
wala yuthiqu wasaqahu ahad. Kalau Allah mengadab, tidak ada yang mengadab seperti adabnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang menjadi takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga yang buat kita takut kepada Allah, takut kepada peringatan Allah. Ini yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Ya. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Sebagian dalam surat Al-Isra. Kami tidak mengirim ayat-ayat kami, yaitu berupa wabah, berupa banjir, berupa tsunami, berupa gempa bumi, illa takhwifa, untuk memberi rasa takut kepada hamba-hambanya. Ya Allah Subhanahu wa taala bisa saja merubah alam semesta. Makanya ketika terjadi gerhana matahari di zaman Nabi SAW, Nabi takut, Nabi segera beranjak sampai sarung Nabi terjulur di tanah karena rasa takut. Artinya Allah bisa saja meredupkan matahari dan Allah mampu. Maka Allah bisa saja suatu saat menghancurkan alam semesta ini, bisa saja meredupkan matahari sama sekali, dan itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian juga ketika Allah memberi azab kepada sebagian hamba-hambanya, ya, agar orang bisa mengambil pelajaran. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kata Allah, berjalan kalian semuka bumi, lihat bagaimana orang-orang yang pendusta di nasib mereka bagaimana. Kaum Nuh, kaum Lut, kaum Ad, kaum Tsamud, ya Allah binasakan mereka, ya. Kita juga terkadang dengar di zaman sekarang ada sebagian diberi bencana oleh Allah Subhanahu wa taala karena tempat tersebut terkenal dengan kemaksiatan misalnya. Maka ini menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya, ya, misalnya takut akan dosa yang kita lakukan. Ini juga membuat kita takut. Kemudian di antaranya juga takut taubat kita tidak diterima. Kemudian juga takut dengan su'ul khatimah. Di antaranya takut jika ada hak orang yang belum kita tunaikan. Ini antara hal-hal yang mungkin membuat kita menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga apa? Takut dengan azab kubur. Allah suruh takut juga dengan hari kiamat, dengan dahsyatnya hari kiamat. Ya, banyak ya Allah mengatakan, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai manusia, takutlah kepada Rabb kalian, sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat sangat mengerikan. Maka Allah sebutkan dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat. Ini semuanya untuk menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ya hal-hal yang bisa menumbuhkan rasa takut. Coba kita kumpul, ada berapa ini? 1 2 3 4 5, ya, 6, 7, 8, ya, 9 hal, ya. Kalau kita bisa tanamkan dalam hati kita, insya Allah kita ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya 10 biar lengkap, takut amal kita tidak diterima. Ya, karena kita nggak tahu kita ikhlas atau tidak. Ya. Taib, di antara sekian bentuk untuk menunjukkan takut kepada Allah, ada yang khusus, yaitu takut kepada kesyirikan. Ya. Kita khususkan takut terjerumus dalam kesyirikan. Ya, dalam kesyirikan. Kita tahu syirik adalah dosa terbesar, ya.
dosa terbesar. Dalam hadis ketika Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, maka aku kabarkan kepada kalian tentang dosa yang paling besar. Qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Dosa apakah itu? Kata Nabi SAW, asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, paling besar. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, ijtanibu sab'an minal mubiqat, waspadalah kalian dari 7 penyebab kebinasaan. Nabi mengatakan asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Rasulullah SAW katakanlah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, apa sih hakikat kesyirikan? Kesyirikan sebagaimana pernah kita jelaskan yaitu beribadah kepada selain Allah. Di antaranya, syirik banyak bentuknya, tapi di antaranya adalah beribadah kepada selain Allah. Seorang menyerahkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik dalam tauhid al-uluhiyah, ya. Hakikat kesyirikan, ya. Hakikat dosa syirik apa hakikat dosa syirik? Yang pertama adalah bentuk perendahan kepada Allah. Ya, bentuk perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita tidak beribadah kepada Allah, malah beribadah kepada makhluk. Ini menunjukkan kita merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita beribadah kepada Allah, malah kita beribadah kepada makhluk. Ya, ini adalah merendahkan hak Allah. Hak untuk diibadahi adalah murni hak Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita merendahkan hak tersebut, tidak kita pedulikan. Maka di antara hakikat dosa syirik adalah merendahkan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hakikat syirik adalah kezaliman yang paling zalim. Ya, yang paling zalim. Kenapa paling zalim? Karena menyamakan Tuhan dengan makhluk untuk diibadahi. Makhluk untuk sama-sama diibadahi. Untuk sama-sama diibadahi. Kalau kita bilang kalau ada orang menyamakan profesor dengan anak TK, sama aja kok mereka berdua. Ya, kita berarti ya zalim. Bagaimana menyamakan profesor dengan anak TK misalnya. Atau di kelas yang satu rajin belajar, kemudian nilainya 100 semua, yang satu tidak pernah belajar bahkan nilainya minus, ya. Terus kita ranking sama-sama ke ranking 1. Ya, ini enggak benar, kita berbuat zalim karena meletakkan satu tidak pada tempatnya, ya. Ya. Makanya inna syirka la zulmun azim. Kata Allah, sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar, ya. Inna syirka la zulmun azim. Kezaliman yang besar, ya. Kemudian orang-orang di musyrikin pada hari kiamat kelak, ya, mereka mengatakan, tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idz nusawwikum bi rabbil alamin. Sungguh kami dalam kesesatan yang nyata dahulu di dunia tatkala kami menyamakan kalian wahai sembahan-sembahan kami dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyamakan Uzair dengan Allah, menyamakan Nabi Isa dengan Allah untuk sama-sama disembah, menyamakan berhala, menyamakan malaikat, menyamakan jin, disamakan dengan Allah. Ini adalah bentuk kezaliman yang paling zalim, ya. Makanya orang-orang musyrikin disebut dengan orang-orang zalim, ya. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, ya. Makanya orang-orang musyrik disebut dengan orang-orang zalim. Ya. Karenanya disebut dengan orang-orang zalim. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma lidh-dhalimina min ansar." Ini banyak Allah sebutkan zalimin. Tidak ada penolong bagi orang-orang zalim, ya, maksudnya orang-orang musyrikin karena mereka telah berbuat kezaliman. Karenanya keadilan yang paling adil adalah tauhid. Keadilan itu apa? Menempatkan suatu pada tempatnya, dan kezaliman menempatkan suatu tidak pada tempatnya. Syirik adalah kezaliman yang paling zalim. Kemudian di antara hakikat dosa syirik adalah bentuk penentangan kepada Allah. Kenapa dibilang bentuk penentangan kepada Allah? Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Terus mereka nekat beribadah kepada selain Allah. Bukankah ini penentangan? Ya. Seperti misalnya Nabi mengatakan jangan sholat setelah asar sampai matahari tenggelam. Terus kita nekat sholat setelah asar, sholat sunnah. Kita menentang namanya. Kita menentang. Ya. Nabi bilang begini, kita malah menentang. Nah Allah bilang, saya ciptakan kalian itu untuk beribadah kepadaku. Kita malah nyembah kepada makhluk yang lain. Ini bentuk mu'anadah, yaitu penentangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat daripada kesyirikan. Kemudian di antara hakikat daripada kesyirikan adalah syirik merupakan keburukan murni merupakan murni keburukan. Kenapa bisa demikian? Perhatikan, setiap maksiat yang dilakukan oleh manusia selain syirik, rata-rata ada motivasinya, ada faktor pendorongnya. Misalnya zina, orang berzina ada kelezatan, ya. Orang minum khamar ada kelezatan. Orang berbuat zalim karena dia ingin ngambil harta orang, misalnya. Kemudian orang mungkin membunuh orang karena ada faktor-faktor yang mendukung mereka terjerumus dalam kemaksiatan. Orang melakukan praktek riba supaya dia dapat untung banyak. Ada faktor-faktornya. Tapi kalau syirik faktornya apa? Enggak ada. Faktornya apa? Kenapa ente menyembah makhluk? Apa faktornya? Enggak ada. Tidak ada syahwat di situ, tidak ada harta di situ, tidak ada apa-apa. Ya. Harusnya kalau faktor ya Anda menyembah kepada pencipta alam semesta. Ya. Maka dikatakan kalau maksiat ada faktornya, kalau syirik nggak ada faktor yang membuat orang, harusnya seorang malah tidak berbuat syirik. Tapi tadi ketika tidak ada faktor yang membuat orang terjerumus dalam syirik, maka menunjukkan bahwasanya syirik itu adalah keburukan yang murni, keburukan yang murni. Inilah hakikat dosa kesyirikan. Maka dia menjadi spesial, dia tidak sama seperti dosa-dosa yang lain. Dosa-dosa yang lain berkaitan dengan hak manusia, adapun ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, ya. Jadi kalau kita mau kesimpulan, ya kita katakan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah yang paling agung, yaitu untuk diibadahi. Untuk diibadahi. Kenapa dikatakan hak paling agung? Karena itulah bukti antara makhluk dengan Tuhan. Buktinya apa? Makhluk itu menyembah Tuhan. Itu hak yang paling agung. Makhluk diciptakan untuk menyembah Tuhan, ternyata makhluk tersebut malah menyembah makhluk. Maka ketika orang melakukan kesyirikan, dia telah melanggar hak Allah yang paling agung. Adapun mencuri hak manusia, durhaka kepada orang tua hak manusia, kemudian misalnya menzalimi orang hak manusia, ya. Berzina atau memperkosa hak manusia. Tapi ini adalah hak Tuhan. Hak Tuhan yang paling agung dilanggar. Itulah hakikat daripada kesyirikan. Ya. Karenanya dia merupakan dosa paling besar. Taib, kemudian hukuman syirik. Hukuman atau dampak dosa syirik. Apa hukuman dampak dosa syirik? Maka pertama dia adalah dosa paling besar, dosa terbesar. Yang kedua tidak diampuni jika tidak bertobat. Kemudian tiga, menggugurkan seluruh pahala, menggugurkan seluruh amal ibadah, ya. Yang ketiga, yang keempat, menjadikan kekal di neraka. Kekal di neraka. Ya, menjadikan kekal di neraka, ya. Ini di antara dampak dosa syirik. Jadilah setelah kita memahami hakikat dosa syirik, itu menyamakan makhluk dengan Tuhan, ya, maka dia adalah dosa terbesar. Wajar jika dia dosa terbesar. Kemudian
Tidak diampuni jika tidak bertobat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Ya, adapun dosa kesyirikan kalau seorang bertobat maka Allah ampuni. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatubuna ilallah." Ya. Kenapa mereka tidak bertobat kepada Allah ketika Allah berbicara kepada kaum Nasara? Mereka bersyirikan kata Allah, "Afala yatubuna ilallah." Ya, kenapa mereka tidak bertobat kepada Allah? Artinya kalau mereka bertobat orang Nasara, Allah ampuni. Ya. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang kafir, jika mereka berhenti dari perbuatan kekufuran mereka, maka akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Jadi, maksudnya syirik tidak diampuni, jika meninggal tidak bertobat, maka tidak akan diampuni. Kemudian di antara bahaya syirik menggugurkan seluruh amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Sungguh kami telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan diwahyukan kepada seluruh nabi-nabi sebelum engkau, jika kalian berbuat kesyirikan, maka akan gugur amalan engkau. Seluruh nabi juga akan gugur amalannya. Jadi bayangkan orang beribadah kepada Allah misalnya 60 tahun. Kemudian di penghujung hidupnya dia cuma berbuat kesyirikan cuma mungkin 10 menit. Datang ke kuburan minta kepada penghuni kubur, terjerumus dalam syirik akbar, atau dia mungkin nyembelih kambing, sembelih kepada jin, syirik akbar. Mungkin pekerjaan cuma 1 jam. Menggugurkan seluruh ibadah dia selama 60 tahun. Kalau dia tidak bertobat. Ya. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna. Kalau dia bertobat ya Allah terima. Ya, tapi kalau tidak bertobat, semua amal soleh dilakukan 60 tahun gugur hanya dalam gara-gara beberapa menit. Hanya dia mengatakan, "Ya Abdul Qadir Jailani, agisni ya Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku. Ya Ahmad Badawi, ya selamatkanlah aku." Syirik. Langsung syirik. Doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya beberapa menit menggugurkan seluruh amalan dia. Kemudian yang parah adalah menjadikan kekal di neraka. Jika seorang terjerumus dalam syirik akbar, maka dia akan kekal di dalam neraka Jahannam. Nah, dengan mengetahui hakikat ini, kalau kita secara umum takut kepada dosa, bagaimana lagi dengan dosa kesyirikan? Bagaimana lagi dengan dosa kesyirikan? Ya ini membuat kita harus mengenal apa itu syirik dan apa itu macam-macam syirik. Banyak orang tidak takut dengan syirik, kenyataannya demikian. Kenapa? Karena tidak tahu hakikat syirik, tidak tahu hakikat tauhid. Semakin orang belajar tauhid semakin detail, belajar syirik semakin detail, maka dia akan semakin takut dengan syirik. Dia akan semakin berusaha menjaga tauhidnya. Tapi orang cuek-cuek saja, merasa pede. Kenapa? Tidak pernah belajar. Tidak tahu kalau hatinya bermasalah. Tidak tahu kalau dia sering bergantung kepada selain Allah. Tidak tahu. Makanya orang sama kesyirikan orang tidak menganggap, karena tidak ngerti syirik. Orang mau minta ke kuburan, mau pakai jimat, mau perang jihad pakai mandi kembang, mau apa, tidak ada yang peduli sekarang. Kenapa? Karena mereka tidak menganggap syirik. Itu mungkin bukan dianggap syirik. Jangankan merasa syirik berbahaya, memberi selamat kepada orang yang sedang melaksanakan kesyirikan. Sedang merayakan hari lahirnya Tuhan punya anak, dirayakan. Gimana? Maksud saya ikut bergembira dengan, ya gimana? Bagaimana mau punya, maksud saya mau punya sensitif kepada ghirah kepada tauhid sementara ikut bersenang-senang dengan merayakan hari yang sangat dimurkai oleh Allah, hari kelahiran anak Tuhan. Ya. Tapi ini insyaallah kita lanjutkan habis ini. Ya. Tapi insyaallah setelah ini kita akan bahas beberapa dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menguatkan pembahasan ini agar kita benar-benar takut kepada kesyirikan, agar kita benar-benar takut kepada kesyirikan. Sudah saya singgung tapi kita akan detailkan sedikit ya sebagaimana yang dibawakan oleh Syekh Abdul Wahhab rahimahullah taala. Dalil-dalil ya agar takut kepada kesyirikan. Ada beberapa dalil. Yang pertama, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik ya. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni
Ini dalam kurung jika tidak bertobat ya, sebagaimana tadi kita jelaskan. Jika tidak bertobat. Dan mengampuni dosa selain syirik. Ayat ini menggabungkan kepada kita khauf dan roja. Ya, ini khauf. Khauf. Ini roja. Kita takut dengan dosa, tapi kita berharap, kita punya harapan selama Anda tidak syirik, insya Allah masih bisa diampuni. Selama Anda tidak syirik, masih bisa diampuni. Tapi kita juga takut kalau syirik bahaya. Syirik bahaya ya. Syirik di sini, apa yang dimaksud? Khilaf ya. Para ulama. Pendapat pertama, pendapat Ibn Taimiyah rahimahullah dalam beberapa kitabnya mencakup syirik besar dan kecil dan asghar. Pendapat kedua, ini pendapat pertama, pendapat kedua hanya syirik besar. Apakah yang tidak diampuni jika seorang tidak bertobat mencakup syirik kecil? Artinya jika seorang meninggal dalam kondisi riya, dia belum bertobat dari riyanya. Apakah riyanya tidak bisa diampuni? Menurut pendapat pertama, iya, riyanya tidak bisa diampuni. Apa maksudnya tidak diampuni? Berarti harus masuk neraka? Bukan, bukan maksudnya demikian. Perhatikan di sini, maksudnya tidak diampuni syirik kecil. Maksudnya tidak diampuni adalah harus ditimbang dengan kebaikan ya. Kebaikan atau untuk menggugurkannya. Kalau syirik besar tidak diampuni, maksudnya kekal. Maksudnya kekal di neraka. Nah, kalau syirik kecil maksudnya kalau tidak diampuni bukan berarti kekal di neraka, tapi maksudnya itu dosa riya harus diletakkan di timbangan. Dia tidak bisa gugur kecuali dibandingkan dengan kebaikan yang lain. Dan itu sulit karena dosa riya besar, maka untuk bisa menyeimbangkannya butuh pahala yang banyak ya. Pendapat ini pendapat Ibnu Taimiyah. Pendapat yang kedua ada khilaf ya. Ini yang kedua yang dimaksud dengan syirik adalah syirik akbar. Syirik akbar ini pendapat yang lebih kuat dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala bahwasanya yang dimaksud syirik adalah syirik akbar ya. Makanya konteks-konteks ketika Allah bicara tentang syirik di Al-Qur'an rata-rata syirik akbar ya. Seperti innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'ahu nar wa mal lidzalimin min ansar. Sungguhnya barang siapa berbuat kesyirikan ya Allah haramkan surga baginya. Mau syirik akbar maksudnya. Syirik akbar berkaitan dengan orang Nasara. Seperti tadi wa laqad uhiya ilaika wal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kau berbuat syirik akan gugur seluruh amalanmu. Maksudnya syirik akbar bukan syirik kecil. Jadi konteks-konteks dalam Al-Qur'an kebanyakan syirik akbar. Menceritakan tentang kesyirikannya kaum Nasara atau menceritakan kesyirikannya kaum Yahudi atau menceritakan kesyirikannya para penyembah berhala. Dan sehingga yang lebih benar yang dimaksud dengan syirik di sini yang tidak diampuni hanya syirik besar yang tidak diampuni, Adapun syirik kecil, maka hukumnya seperti dosa-dosa yang lain, maka hukumnya seperti dosa-dosa besar yang lainnya. Apa bahasanya? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Terserah Allah maksudnya. Allah mau ampuni silakan, Allah tidak ampuni juga terserah Allah. Sebagaimana dosa zina, sebagaimana dosa mencuri, sebagaimana dosa merampok. Ini ayat pertama intinya membuat kita takut kepada dosa syirik karena sebagian ulama mengatakan bahkan dosa syirik kecil pun tidak diampuni. Meskipun pendapat yang lebih kuat adalah dosa syirik kecil diampuni ya. Wallahu alam bisawab. Ini membuat kita khawatir dengan namanya syirik ya. Kita syirik banyak bentuknya ya.
Insya Allah dengan kita belajar syirik kita tahu bahwasanya syirik sangat banyak bentuknya. Kemudian juga di antara hal yang buat takut kepada syirik yaitu doa Ibrahim, doa Nabi Ibrahim. Ini contoh orang yang ahli tauhid tapi takut kepada kesyirikan. Nabi Ibrahim berdoa, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari syirik. Dari syirik. Kenapa? Innahunna adlalna katsiran minan nas. Sungguhnya berhala-berhala telah menyesatkan banyak manusia. Sampai sekarang banyak orang tersesat. Sampai sekarang masih banyak orang nyembah berhala. Ya. Lihat, umat Buddha berapa, umat Hindu berapa, banyak. Yang menyembah patung-patung Yesus juga banyak ya. Yang menyembah berhala banyak ya. Di sini Nabi Ibrahim, padahal siapa Nabi Ibrahim? Siapakah Ibrahim ya? Padahal Ibrahim alaihissalam adalah ya, yang Allah katakan idja'a rabbahu biqalbin salim. Ja'a rabbahu biqalbin salim. Yang datang bertemu dengan Allah dengan hatinya yang bersih. Allah puji Nabi Ibrahim. Allah mengatakan wa Ibrahim alladzi waffa. Ibrahim yang menunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Dalam surat An-Nahl, syakiran li an'umi. Ibrahim adalah orang yang taat ibadah kepada Allah, jauh daripada kesyirikan, condong kepada tauhid, tidak pernah berbuat syirik sama sekali, senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam. Dialah Ibrahim yang diberi gelar dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah. Dialah Ibrahim yang menghancurkan berhala dengan tangannya. Dialah Ibrahim yang berdebat dengan kaum musyrikin. Dialah Ibrahim yang imannya sangat kuat. Ya, tegar ketika mau dibakar. Dialah Ibrahim yang kita disuruh mengikuti, Nabi Muhammad SAW disuruh mengikuti agamanya. Nabi SAW disuruh mengikutinya. Kata Allah, wattabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agamanya Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan banyak keutamaan Nabi Ibrahim. Coba apa lagi? Ya, ternyata sifatnya seperti ini, hatinya bersih, menunaikan segala perintah Allah, taat, jauh dari kesyirikan, tidak pernah syirik, selalu bersyukur kepada Allah. Agamanya disuruh diikuti, berdebat lawan orang musyrikin, dia yang menghancurkan berhala dengan patungnya, dia kekasih Allah. Imannya sangat tegar ketika ingin dibakar, dia ternyata takut kepada kesyirikan. Sampai dia berdoa, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan keturunan dari kesyirikan. Makanya Ibrahim At-Taimi mengatakan, wa man ya'manul bala ba'da Khalil Ibrahim. Siapa yang merasa aman daripada fitnah kesyirikan setelah Ibrahim? Kalau Ibrahim saja tidak merasa aman, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Hati ini bisa berubah, ya ikhwan. Dan terjadi ada orang yang tadinya bertauhid kemudian baca syubhat jadi ragu dengan Islamnya. Bahkan ada yang menjadi ateis. Jadi ini bukan cerita omong kosong. Di Saudi dulu ada seorang dikenal namanya Abdullah Al-Qasimi. Bagaimana dia menulis buku tentang sira' bainat tauhid wal wasaniyah. Dia tulis buku tentang peperangan antara tauhid dengan kesyirikan. Kalau nggak salah 2 jilid. Dia bantah semuanya. Dia sendiri terakhirnya malah dikatakan dia meninggalkan tauhid.
Dia nulis buku. Ulama besar dipuji oleh banyak orang zaman dia. Ada yang mengatakan dia mungkin terkena ujub atau yang lain. Intinya, tapi dia nulis buku yang luar biasa dipuji. Bukunya sampai sekarang masih ada. Dia sendiri sudah berubah. Dia sendiri sudah berubah. Nah, kalau Ibrahim alaihissalam tidak merasa aman dari kesyirikan, bagaimana dengan kita? Dan di antara ayat ini menunjukkan Ibrahim juga bukan cuma mengkhawatirkan dirinya. Dia juga mengkhawatirkan anak-anaknya. Yang paling kita khawatirkan adalah anak-anak kita juga. Ya. Apakah doa Nabi Ibrahim semuanya anak-anaknya semuanya selamat keturunannya? Jawabannya tidak. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa min dzurriyyatihima muhsinun wa dzalimun li nafsihi mubin. Kata Allah, di antara keturunan Ibrahim dan Ishak ada yang muhsin yang baik dan ada yang berbuat zalim, ada yang syirik. Oleh karenanya di antara keturunan Ibrahim adalah Bani Israel. Bani Israel banyak yang musyrik, banyak yang Yahudi sampai sekarang. Jadi antara keturunan Ibrahim adalah Ismail, di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak semua anak-anak Ibrahim kemudian selamat daripada kesyirikan. Sebagiannya selamat, sebagiannya tidak. Makanya kenapa Ibrahim takut? Karena Ibrahim mengatakan innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Rabbku, kesyirikan berhala banyak menyesatkan manusia. Banyak orang terjerumus dalam kesyirikan. Saya tidak ingin anak-anak saya kemudian terkena kesyirikan. Saya tanya sama antum sekarang, mana yang lebih ngeri, syirik apa wabah corona? Jawabannya syirik tentunya. Tapi orang kenapa takut dengan corona? Karena mereka tahu bahayanya corona. Tahu bahayanya corona. Bahwasanya bisa buat meninggal. Paling tidak orang kena meskipun sembuh, pusing ya, bikin ribut, bikin susah keluarga dan yang lainnya, kekhawatiran. Ya, ada orang yang badannya kuat tiba-tiba meninggal, ada yang masih muda meninggal ya. Takut karena mereka tahu tentang bahaya corona. Tapi kenapa orang tidak takut dengan kesyirikan? Syirik di mana? Mau inilah, mau kasih sajen di lautan kah, mau kasih sajen di mana kayak mau bikin apa kayak terserah, orang cuek aja. Kenapa? Karena tidak ngerti tentang bahaya kesyirikan. Tidak bahaya kesyirikan. Taib, di antara dalil yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala agar kita takut dengan kesyirikan, yaitu takutnya Nabi dengan riya. Takutnya Nabi jika riya menimpa para sahabat. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian syirik kecil. Kira Rasulullah, "Wa ma syirkul asghar?" Apa syirik kecil? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, riya. Jadi Rasulullah SAW takut penyakit riya. Riya itu syirik kecil tapi Rasulullah SAW khawatir ya. Kenapa? Karena riya menimpa orang-orang soleh. Riya disebut syirik kecil tapi dia dosa besar. Perhatikan ya. Riya disebut syirik kecil, tapi dia dosa besar. Jadi penamaannya kecil itu bukan untuk menyatakan dia kecil, tapi untuk membedakan dia dengan syirik akbar. Karena syirik kecil, syirik akbar tentu berbeda. Berbeda. Ya, ini diantara dalil agar seorang takut dengan kesyirikan. Di antara dalil, ya juga hadis Nabi SAW yang keempat yang dibawakan oleh Syekh Abdul Wahab. Ya. Nabi SAW bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Siapa yang mati dalam kondisi berdoa kepada selain Allah, masuk neraka. Demikian juga hadis yang berikutnya, man laqiyallah wa huwa yusyriku billah dakhala an-nar. Barang siapa bertemu dengan Allah dan dia berbuat syirik kepada Allah, dia masuk neraka. Ini wan laqiyahu la yusyrik billahi syai'an dakhala jannah. Barang siapa bertemu dengan Allah tidak berbuat syirik, maka dia masuk surga. Ini antara dalil-dalil yang menjadikan kita harus takut dengan namanya kesyirikan. Makanya kita akan dalam pembahasan kitab tauhid kita akan bahas kesyirikan secara detail. Dengan mengenali kesyirikan secara detail kita akan mengerti juga tauhid secara detail. Maka dari situ kita tahu bahayanya apa kesyirikan dan kita akan peka terhadap kesyirikan maupun hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Dan saya katakan tidak ada yang peka terhadap kesyirikan seperti orang-orang yang ngaji sunnah yang di atas manhajus salaf.
Yang lainnya kenyataannya ya cuek ya. Mau orang pakai jimat, kayak mau mandi kembang, kayak mau kasih sajian di lautan, kayak mau potong kepada jin, kayak nggak ada yang terlalu ribut, nggak ada yang terlalu ribut. Mau mengagungkan seorang, kayak mau apa, kayak mau mengkultuskan khurafat-khurafat, dibiarin aja. Mau cerita khurafat sana, cerita khurafat sini. Tidak ada yang sibuk seperti teman-teman dai sunnah yang kemudian menjelaskan, membantah. Karena mereka ada kepekaan terhadap bahaya kesyirikan dan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa saya sampaikan insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.